Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuktikan jarak antara dua titik. Yang pertama, jarak antara dua titik pada bidang. Misal, ada sebuah titik A yang berada di titik koordinat x1, y1 dan titik B berada di titik koordinat x2, y2. Nah, untuk mencari panjang jarak antara titik A ke titik B dapat kita lakukan dengan rumus akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, bagaimana caranya sehingga rumus untuk mencari jarak antara dua titik ini seperti ini? Nah, untuk membuktikannya dapat kita lakukan dengan cara menggambar sebuah koordinat kartesius seperti ini, koordinat kartesius dimensi 2. Kemudian kita misalkan ada dua buah titik dalam koordinat kartesius tersebut. Yang pertama ada titik A yang berada di titik koordinat x1, y1 dan titik B berada di koordinat x2, y2. Nah, untuk mencari jarak antara titik A ke titik B atau panjang ruas garis yang terbentuk dari titik A ke titik B dapat kita lakukan dengan cara membuat sebuah bangun datar yang terbentuk dari garis tersebut. Dengan cara menarik garis dari titik A sejauh x2 sepanjang sumbu X dan menarik garis dari titik B sepanjang sumbu Y sejauh Y1. Nah, dapat kita lihat di sini bangun datar yang terbentuk adalah bangun datar segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-sikunya siku-sikunya berada di titik C. Nah, apabila ada sebuah segitiga siku-siku dan kita ingin mencari panjang dari sisi miringnya, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras tersebut adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, yaitu AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, masalahnya sekarang berapakah panjang AC dan berapakah panjang BC? Panjang AC dan panjang BC dipengaruhi oleh titik-titik koordinat yang ada di koordinat kartesius ini. Nah, jadi untuk mencari titik AC, kita bisa menghitung selisih dari X1 dan X2. Sehingga AC sama dengan X2 dikurang X1. Begitu juga dengan panjang BC. Kita bisa menghitung panjang BC dengan menghitung selisih antara Y2 dengan Y1. Karena garisnya dia sejajar dengan sumbu Y. Makanya yang dihitung adalah selisih dari sumbu Y. Begitu juga dengan sisi AC yang tadi. Sehingga sisi BC adalah Y2 dikurang Y1. Kemudian panjang dari kedua sisi ini kita masukkan ke dalam rumus Pythagoras ini. Sehingga AB kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Sehingga kita dapati rumus panjang dari jarak antara dua titik pada bidang yaitu AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, sudah terbukti rumus jarak antara dua titik pada bidang tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa kerjakan soal berikut ini. Misalkan ada titik A 1,1 dan B min 3,4, maka jarak A dan B adalah, kita gunakan rumus jarak antara dua titik pada bidang tadi, yaitu AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kita substitusikan
titik-titik koordinat tadi, yang mana X2 itu adalah min 3 yang pada titik B ini, kemudian X1 adalah 1 pada titik A, Y2 adalah 4, dan Y1 adalah 1. Kita operasikan dulu yang di dalam kurung ini, kemudian kita kuadratkan masing-masing dari kedua ini, lalu kita dapati hasilnya panjang AB adalah 5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian rumus dari jarak antara dua titik pada ruang. Nah, sebenarnya rumus dari jarak antara dua titik pada ruang hampir sama dengan rumus jarak antara dua titik pada bidang. Bedanya, kalau jarak antara dua titik pada ruang, kita tambahkan Z2 dikurang Z1 di ujung rumusnya. Dan tetap juga menggunakan konsep teorema yang sama, yaitu teorema Pythagoras. Nah, untuk menemukan rumus dari jarak antara dua titik pada ruang, kita gambarkan sebuah koordinat kartesius dimensi 3, seperti ini. Kemudian kita gambarkan sebuah bangun ruang, yaitu bangun ruang balok A, B, C, P, D, Q, E, F. Kemudian kita tarik garis dari P ke titik B dan dari titik P ke titik Q. Nah, di sini yang akan kita hitung adalah jarak dari titik P ke titik Q untuk menemukan rumus jarak antara dua titik pada ruang. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu garis AP, di mana di sini kita bisa peroleh panjang garis AP adalah X2 dikurang X1, di mana garis AP sejajar dengan sumbu X. Kemudian kita perhatikan lagi garis AB yang ternyata sejajar dengan sumbu Y. Maka panjang garis AB adalah Y2 dikurang Y1. Kemudian kita perhatikan lagi garis BQ. Garis BQ ternyata sejajar dengan sumbu Z. Maka panjang garis BQ adalah Z2 dikurang Z1. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, dapat kita peroleh. Nah, di sini kan yang diketahui ada dua nih, ada PA dan AB. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, maka rumus yang akan terbentuk jika kita ambil dua sisi ini untuk menghitung suatu sisi miring adalah PB kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah AB kuadrat, di mana PB kuadratnya adalah sisi miring dari sisi penyiku AP dan AB yang sudah kita ketahui panjang garisnya. Nah, tapi di sini kan kita ingin menghitung panjang dari garis PQ, bukan panjang dari garis PB. Nah, di sini kita bisa lihat garis QB itu tegak lurus dengan bidang ABCP yang menjadi alas balok tersebut. Nah, karena QB tegak lurus dengan bidang alas balok yang di sini, maka berarti QB juga tegak lurus dengan PB. Nah, kemudian kita bisa dapatin rumus PQ kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah BQ kuadrat. Karena dia tegak lurus dengan PB, maka bisa kita hitung juga segitiga siku-siku yang terbentuk dari garis PQB. Nah, yang mana rumusnya adalah PQ kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah BQ kuadrat. Nah, tapi kan di sini rumus PQ kuadrat sama dengan PB kuadrat tambah BQ kuadrat itu masih menunjukkan rumus jarak antara dua titik pada bidang. Sedangkan yang kita cari adalah dua titik pada ruang. Nah, untuk mencari rumus dari jarak antara dua titik pada ruang, maka kita perhatikan di sekitar garis PQ yang mana kira-kira sisinya yang membentuk
bangun ruang terhadap sisi PQ. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang membentuk suatu bangun ruang dan tidak mengubah bentuknya yang merupakan segitiga siku-siku adalah bangun ruang PQB AP. Nah, jadi kita masukkan garis-garis yang ada di sekitar bangun ruang PQB AP, yaitu PQ kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah PQ kuadrat. Lalu kita masukkan panjang dari masing-masing sisi ini, yaitu panjang sisi PA adalah X2 dikurang X1, panjang sisi AB adalah Y2 dikurang Y1, dan panjang sisi BQ adalah Z2 dikurang Z1. Sehingga kita dapat rumusnya adalah PQ kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, sehingga kita dapat rumus jarak antara dua titik pada ruang adalah akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan jarak antara titik P yaitu 1,2,2 dan Q 3,5,4 pada gambar di samping ini. Nah, kita gunakan rumus yang tadi yaitu PQ sama dengan akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Kemudian kita substitusikan masing-masing titik koordinat tadi ke dalam rumus ini, yang mana X2 itu adalah 3, X1 itu adalah 1, Y2 adalah 5, Y1 adalah 2, dan Z2 adalah 4, Z1 adalah 2. Kita operasikan masing-masing dulu yang di dalam kurung ini, kemudian kita kuadratkan lalu kita akarkan. Sehingga kita dapati hasil panjang dari PQ adalah akar dari 17. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang koordinat titik yang membagi ruas garis AB atas perbandingan M banding N. Yang pertama adalah pembagian ruas garis dalam bidang. Jika titik P terletak pada garis AB dengan AP banding PB sama dengan M banding N, nah yang kita cari adalah titik P, titik koordinat P. Nah, titik koordinat itu kan terdiri dari dua, yaitu X dan Y. Nah, untuk mencari X dan Y dari titik koordinat P, yang kita lakukan pertama adalah menggambarkan sebuah koordinat kartesius dimensi 2 seperti ini. Kemudian kita gambarkan garis AB dan kemudian kita gambarkan juga titik P yang akan kita cari yang terletak di antara garis AB. Kemudian kita perhatikan titik A. Titik A berada di X1, Y1, titik B terletak pada X2, Y2, dan titik P terletak pada XP dan YP. Kemudian kita tarik garis dari titik A menuju X2 sehingga terbentuk dua buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga APP1 dan segitiga ABB1. Kemudian untuk mencari titik koordinat P, yang pertama kita cari adalah Y, titik koordinat Y-nya dulu. Nah, untuk mencari titik koordinat Y, maka kita harus berfokus pada garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka berlaku AP per AB sama dengan PP1 per BB1. Kemudian kita masukkan dari masing-masing AP, AB dan PP1 dan BB1. Nah,
Sebelumnya kita lambangkan dulu ya panjang AP dengan M dan panjang PB dengan N. Nah, untuk AP kita masukkan si M dan AB kita masukkan panjang AB adalah M tambah N. Kemudian panjang P1 adalah selisih dari Y dikurang Y1. Kemudian yang B1 adalah selisih dari Y2 kurang Y1. Kemudian kita kalikan silang, M dikalikan Y2 dikurang Y1 dan M tambah N dikalikan Y dikurang Y1. Maka dikalikan ke dalam ya, ke dalam kurung, di mana M dikalikan Y2, M kalikan Y1, M dikalikan Y, M kalikan min Y1 dengan cara perkalian distributif. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita posisikan mereka dengan variabel yang sejenis, yaitu MY dengan MY1 dengan MY1, kemudian MY kita pindahkan ke kiri dan NY kita pindahkan ke kiri juga. Nah, lalu kita kalikan semuanya dengan negatif, sehingga hasilnya MY ditambah NY sama dengan MY1 dikurang MY1 ditambah MY2 ditambah NY1. Kemudian kita faktorisasikan dari kedua ruas ini, di mana MY ditambah NY menjadi M tambah Y tutup kurung Y. Dan MY1 dikurang MY1 habis, sisanya tinggal MY2 ditambah NY1. Kemudian kita bagikan MY2 tambah NY1 dengan M tambah N. Sehingga rumus untuk mencari titik koordinat Y adalah MY2 ditambah NY1 per M tambah N. Nah, untuk mencari titik koordinat X-nya, kita lakukan dengan cara yang sama juga, yaitu perhatikan garis yang sepanjang sumbu X. Sehingga berlaku AP per AB sama dengan AP1 per AB1. Nah, kita masukkan, kita substitusikan panjang AP yaitu M, panjang AB yaitu M tambah N. Panjang AP1 adalah X dikurang X1 dan panjang dari AB1 adalah X2 dikurang X1. Kemudian kita kalikan silang seperti yang tadi dan kita dapati hasilnya dari rumus mencari titik koordinat X adalah MX2 ditambah NX1 per M tambah N. Nah, apabila titik P terletak di tengah-tengah garis AB, maka P membagi garis AB atas perbandingan M banding N sama dengan 1 banding 1. Artinya titik P itu terletak benar-benar di tengah-tengah, yang dimana panjang dari A ke P itu sama dengan panjang dari P ke B, sehingga perbandingannya adalah 1 banding 1. Nah, jika 1 banding 1, maka rumusnya menjadi P X2 tambah X1 per 2, Y2 tambah Y1 per 2. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan titik P yang terletak pada AB dengan A min 1,1 dan B 3, min 5 dengan AP banding PB sama dengan 3,5. 3 banding 5. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui bahwa A min 5,1, B 3, min 5 dengan M sama dengan 3 dan N sama dengan 5. Ditanya titik koordinat P. Kita gunakan rumus yang tadi,
Selanjutnya kita substitusikan masing-masing angka tadi, yang dimana M-nya adalah 3, X2-nya adalah min 5, dan N-nya adalah 5, dan X1 adalah min 5, dan M-nya adalah 3, Y2-nya adalah min 5, dan N-nya adalah 5, Y1-nya adalah 1. Kemudian kita operasikan, di mana 3 dikalikan 3, 5 dikalikan min 5, kemudian dijumlahkan, yang di bawah dijumlahkan juga, begitu juga dengan yang di sampingnya yang titik Y, sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah min 2, min 5/4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembagian ruas garis dalam ruang. Nah, di dalam pembagian ruas garis dalam ruang yang kita cari adalah titik R, di mana titik R terletak pada garis PQ sehingga dengan PR banding RQ sama dengan M banding N. Maka untuk menentukan koordinat R-nya, kita gambarkan titik P yang berada di titik X1, Y1, Z1, Q di X2, Y2, Z2, dan R di XR, YR, ZR. Kemudian langkah yang pertama adalah kita gambarkan dulu koordinat kartesius dimensi 3-nya menjadi seperti ini. Kemudian kita gambarkan garis PQ-nya di mana R-nya berada di tengah-tengah garis PQ. Kemudian kita cerminkan garis PQ atau kita proyeksikan garis PQ dengan bidang XOY menjadi seperti ini. Kemudian yang awalnya di sini P, di sini menjadi di garis proyeksinya menjadi P aksen, Q menjadi Q aksen, dan R menjadi R aksen. Nah, lalu kita perhatikan kedua segitiga yang sebangun di sini, yaitu segitiga ARP dan segitiga QRB. Maka berlaku panjang PA per BQ sama dengan panjang PR per RQ. Kemudian kita masukkan panjang dari masing-masing garis tersebut, di mana PA panjangnya adalah ZR kurang Z1, BQ panjangnya adalah Z2 dikurang Z1, ZR, dan PR di sini kita lambangkan dia dengan M, dan RQ kita lambangkan dengan N. Kita substitusikan masing-masing panjang dari PR dan RQ ke dalam rumus ini. Kemudian kita kalikan silang, N dikalikan ZR kurang Z1, M kita kalikan Z2 dikurang ZR. Kemudian kita kalikan M dengan Z2, M dikalikan dengan ZR. Begitu juga dengan di ruas kanannya kita kalikan satu-satu ke dalam kurung tadi. Kemudian kita dapati hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kita posisikan dengan yang sejenis, yaitu ZR dengan ZR, sehingga hasilnya seperti ini di ruas kiri, dan sisanya kita letakkan di sebelah kanan seperti ini, yang Z2 dengan Z1. Lalu kita kalikan dengan negatif sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ini sudah kita faktorkan, yang kiri ya menjadi M tambah N kalikan ZR, sehingga kita dapatkan hasil rumus dari ZR adalah MZ2 tambah NZ1 per M tambah N. Nah, itu untuk titik ZR-nya. Bagaimana dengan titik X dengan Y-nya? Sama juga dengan yang tadi cara mencarinya, tetapi perbedaannya kalau yang di YR, PQ-nya kita proyeksikan ke bidang ZOX. Kemudian yang untuk XR-nya, PQ-nya kita proyeksikan dengan bidang YOZ. Oke, selanjutnya, jika R aksen terletak di tengah-tengah garis PQ, maka R aksen membagi PQ atas perbandingan M banding N sama dengan 1:1. Jika R aksennya terletak di tengah-tengah PQ dan perbandingan M banding N yaitu 1:1, maka rumusnya menjadi seperti ini.
X2 tambah X1 per 2, Y2 tambah Y1 per 2, dan Z2 ditambah Z1 per 2. Nah, jika M banding N sama dengan K, maka M sama dengan NK. Nah, maka rumusnya itu menjadi seperti ini, di mana M-nya dan N-nya diganti menjadi K, dan yang di bawah juga seperti itu, sehingga pernya menjadi 1 ditambah K, di mana K-nya tidak sama dengan min 1. Kemudian syarat-syaratnya, jika K-nya lebih dari 0, maka R-nya itu terletak di antara garis P dan Q. Jika nilai perbandingan M banding N-nya itu hasilnya itu adalah lebih daripada 0, maka R-nya itu terletak di tengah-tengahnya, gitu, di tengah-tengah P dan Q. Jika K-nya di antara min 1 dan 0, maka R-nya terletak di perpanjangan QP, di mana dia tuh lebih condong ke garis P-nya, pihak P-nya. Nah, jika dia sama dengan min 1 K-nya, maka titiknya itu tak berhingga, dan jika K-nya kurang dari min 1, maka R-nya terletak di perpanjangan PQ, terletak di pihak Q. Artinya R-nya tuh lebih condong ke Q-nya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Nah, tentukan koordinat titik R sehingga membagi PQ dengan P min 4,2,1 dan Q 6,4,2 dibagi atas min 2 banding 1. Nah, kita tulis dulu diketahuinya menjadi seperti ini, di mana M-nya itu adalah min 2 dan N-nya adalah 1. Dan titik P-nya seperti ini, dan Q-nya adalah berada di koordinat ini. Kemudian ditanya titik koordinat R-nya. Maka kita hitung dulu K-nya, yaitu M banding N. Kita substitusikan nilai M-nya yaitu min 2, dan substitusikan nilai N-nya adalah 1. Berarti min 2 dibagi 1 adalah min 2. Berarti nilai K-nya adalah min 2. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu R KX 2 ditambah KX1 per 1 tambah K, KY2 tambah KY1 per 1 tambah K, KZ2 ditambah KZ1 per 1 tambah K. Sehingga kita masukkan R-nya, kita masukkan, substitusikan nilai dari masing-masing, yaitu nilai K-nya, nilai X2-nya, nilai X1, dan yang lain-lainnya ke dalam rumus ini, di mana K-nya adalah min 2, X2-nya adalah 6, X1-nya adalah min 4, dan Y2-nya adalah 4, Y1-nya adalah 2, dan Z2-nya adalah 2, dan Z1-nya adalah 1. Setelah kita substitusikan, kita operasikan, di mana min 2 ditambah 6 adalah min 12, min 2 dikalikan 6 adalah min 12, min 2 dikalikan min 4 adalah 8, sehingga min 12 ditambah 8 adalah min 4. Dan begitu juga dengan yang lainnya, dikalikan lalu dijumlahkan dan dioperasikan, sehingga hasilnya adalah titik koordinat R berada di 4,12,6. Nah, karena tadi nilai K-nya adalah sama dengan min 2, berarti titik R-nya terletak di perpanjangan PQ di pihak Q. Nah, itu tadi penjelasan videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.